Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi dengan saya Hengki Mauraji, berkuliah di STT Roma Murid Kristus Bitung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu video lagi tentang prinsip berteologi. Nah, prinsip berteologi adalah keyakinan dasar yang harus kita miliki dan kita harus melaksanakan aktivitas berteologi. Nah, prinsip berteologi ini kita harus melakukan satu dasar. Bahkan kita tahu dasar dari berteologi itu sumber aslinya itu Alkitab. Nah, ada beberapa prinsip yang akan kita temukan. Yang pertama itu teologi harus memuliakan Tuhan dalam Roma 1 ayat 21 sampai 22. Di sana Rasul Paulus mencela orang-orang kafir yang ada di Roma yang mengenal Tuhan melalui pewahyuan umum, tetapi mereka tidak memiliki sikap yang memuliakan Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan seharusnya membawa seseorang untuk memuliakan Tuhan. Mungkin wahyu umum agak kurang cukup untuk membawa seseorang memuliakan Tuhan, tetapi dengan wahyu khusus maka pengenalan tersebut akan membawa seseorang memuliakan Tuhan. Jadi ada wahyu umum dengan wahyu khusus. Wahyu umum ini berbicara tentang alam, mengenal Allah melalui alam, bahkan dari garis sejarah bahkan. Dan wahyu khusus ini mengenal Tuhan secara pribadi atau melalui bantuan Roh Kudus. Yang kedua yaitu teologi harus bersumber berdasarkan pada Alkitab. Galatia 1 ayat 6. Rasul Paulus menyampaikan dengan sangat tegas bahwa sangat hati-hati, sangat waspada, dan ketika ada orang yang datang dalam berbagai ajaran tetapi tidak berdasarkan Injil yang benar, tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa ada banyak orang yang memiliki ajaran-ajaran yang cukup sesat dibilangnya, sehingga Rasul Paulus menegaskan bahwa berhati-hati dan berwaspada terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar. Yang ketiga itu membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Berteologi itu harus berrelasi, sehingga prinsip berteologi itu sesuai dengan Alkitab. Bahkan Yesaya 55 ayat 6, satu penegasan dari Nabi Yesaya, carilah Tuhan selama ia berkenan, temui berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita tidak bisa mencari Tuhan kalau ia tidak berkenan untuk kita temui. Jadi prinsip anugerah Tuhan untuk memberikan dirinya dijumpai, temui. Nah, kita tahu bahwa sudah diperkenankan kepada kita untuk ditemui Allah yang transenden, sudah masuk dalam satu dimensi yang imanen. Maka menjadi kesempatan bagi kita untuk mengembangkan relasi hubungan yang harmonis, intim, akrab dengan Tuhan. Tanpa hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan masuk kepada permusuhan teologi yang salah. Ketika kita berteologi tidak memiliki atau tidak membangun sebuah relasi dengan Tuhan, atau membangun sebuah keintiman dengan Tuhan, maka teologi kita akan tidak, atau bahwasanya teologi kita akan salah dengan teologi-teologi lain. Sehingga perlu sekali seseorang itu harus berteologi berdasarkan Alkitab atau berhubungan langsung dengan Tuhan. Yang keempat yaitu berteologi harus memiliki pikiran rohani. Nah, pikiran rohani ini dimaksudkan bahwa adalah pikiran yang mempunyai kebiasaan berpikir dunia. Jadi kita harus sadar bahwa hukum alam, hukum logika bisa memungkinkan kita tidak akan sinkron dengan apa yang disampaikan Alkitab. Contoh, Yesus memberi makan 5.000 orang hanya 5 keping roti dengan 2 ekor ikan. Orang kalau tidak rohani, ia akan berpikir itu adalah suatu kemustahilan, sehingga dia mampu mengerti, mampu menerima kebenaran Tuhan.
Sehingga apa? Menjadi kesimpulan dalam materi pada siang hari ini, teologi itu harus berdasarkan Alkitab, dan prinsip berteologi adalah bersumber kepada Alkitab. Bahkan prinsip berteologi itu memiliki sikap yang benar dan memiliki hubungan yang intim, bahkan relasi-relasi dengan orang lain, bahkan dengan Alkitab itu sendiri, sehingga orang tidak salah dalam berteologi, sehingga berteologi itu berdasarkan kepada firman Tuhan, dan berteologi itu bersumber dari firman Tuhan. Puji Tuhan, telah menjadi materi dari pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.